Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan proses coaching atau praktek coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada praktek kali ini terdiri dari pengamat atau observer, kemudian ada coach dan ada coachee. Nah, pada sesi pertama ini yang akan berperan sebagai observer itu adalah saya sendiri, Ade Kayanti, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sumbawa, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Kemang. Nah, kemudian yang berperan sebagai coach nanti adalah Ibu Paramita, CGP Angkatan 8, Kabupaten Sumbawa, asal sekolah dari SLB Negeri 1 Sumbawa Besar. Kemudian yang berperan sebagai coach adalah Ibu Suliati, CGP dari Kabupaten Lombok Timur, asal sekolah dari SMP Negeri 3 Montong Gading. Baiklah, kita akan memulai praktik coaching kali ini. Nah, langkah yang pertama yaitu pra-observasi. Oke, silahkan. Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Ade. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, baik Bu Mita, sebelum melakukan coaching, sebaiknya kita berdiskusi dulu Bu ya tentang rubrik penilaian yang akan kita pakai pada penilaian coaching kali ini Bu ya. Iya Bu. Oke, jadi pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya, berdasarkan rubrik penilaian. Nah, apakah nanti sudah sesuai alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu sebagai coach memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, dan kemudian bagaimana coachee itu menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Saya ingatkan kembali Bu ya tentang prinsip dari coaching ini sendiri, tentang kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Mita, boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan ini Bu ya? Boleh Bu. Oke, yang pertama ini Bu Mita yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini yaitu saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif tentang permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Oke, berarti yang ingin dikembangkan itu mendengar aktif Bu ya. Berarti itu bisa saya katakan sebagai kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini ya. Iya, jadi oke, yang terakhir nih Bu Mita, indikator yang seperti apa yang Ibu inginkan pada coach pada proses coaching kali ini Bu? Untuk indikator ketercapaiannya ya, iya. saya mungkin dari diskusi nanti, dari pelaksanaan coaching nanti ada ketercapaian, ada solusi gitu dari pemecahan masalah yang dihadapi coaching. Oke, berarti indikatornya Ibu Mita dari coaching nanti, coachingnya bisa menemukan solusi Bu ya dari permasalahan yang dihadapi. Oke Bu Mita, mungkin demikian pra-observasi yang untuk kali ini. Silakan Bu Mita melakukan coaching dengan Ibu Suliati. Ya. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Suliati? Alhamdulillah baik Bu. 1 minggu enggak ketemu. Iya. Kenapa bilang baik tapi kok kayak lesu gitu?
suaranya, Bu. Iya, soalnya 1 minggu ndak ketemu, ada banyak hal yang ingin saya ceritakan, Bu. Ibu punya waktu Wah, untuk hari ini? ya alhamdulillah. Alhamdulillah ada waktu. Gimana nih, Bu, permasalahannya? Apa yang ingin Ibu bicarakan pada hari ini? Begini, Bu. Jadi 2 minggu terakhir ini saya amati ada 3 orang anak ini yang sering datang terlambat. Nah, 3 hari yang lalu saya tunggu di gerbang utama, dia masuknya lewat gerbang samping ini, Bu. Kemudian dia dengan enaknya saja masuk ke kelas tanpa mengindahkan apa namanya teguran dari Bapak Ibu guru yang sedang berada di dalam kelas di jam pertama. Jadi bikin saya agak gerah gitu ngelihatnya. Kok segitunya anak-anak ini begitu, Bu. Iya. Jadi ini masalahnya tentang siswa yang terlambat, Bu, ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai ini lebih jauh lagi, ini saya mau bertanya dulu. Apa sih harapan Anda, harapan Ibu Suryati ini nanti dengan coaching ini nanti yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin dapat solusi, Bu, ya. Bagaimana cara saya mengatasi anak ini agar dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah gitu. Padahal rumahnya cukup dekat, Bu, dari sekolah. Cuman saya belum tahu siapa kendalanya, apa masalahnya, kenapa yang bertiga ini selalu datang terlambat. Oh iya, Bu. Terus dengan itu yang ingin Ibu capai ini ya, kira-kira di posisi mana Ibu sekarang ini berada kalau dihitung dari skala 1 sampai 10 ini? Kalau saya lihat karena memang tindakan saya ini belum berarti, artinya belum bisa merubah sikap mereka. Jadi saya merasa nilai saya itu masih 4, Bu. Ya, berarti kurang dari 50%, Bu, ya. Iya, iya. Iya. Berarti kalau 4%, 4 sekarang ya. Berapa yang ingin Ibu capai setelah Kalau kita tidak bisa, melaksanakan coaching ini? ya setelah melaksanakan coach ini saya berharap sih kalau misalnya tidak bisa 100 nilai 10, 80 lah begitu. Artinya apa yang saya lakukan itu sudah bisa memberikan perubahan sikap pada diri mereka. Itu harapan saya, Bu. Kira-kira ini apa yang menjadikan hambatan bagi Ibu? Hambatan saya apa ya? Karena saya belum menemukan inti masalah apa yang menyebabkan mereka terlambat. Itu hambatan saya. Terus sejauh ini sudah apa aja yang sudah dilakukan, Bu? Saya hanya sekedar berkoordinasi dengan guru mata pelajaran di jam pertama biasanya gitu, untuk meminta Bapak Ibu guru menangani mereka. Itu saja dulu yang bisa saya lakukan. Tapi ternyata itu belum memberikan perubahan gitu pada sikap mereka. Terus kira-kira nih, apa yang perlu Ibu lakukan untuk bisa bisa lebih maju, misalnya ada perubahan yang signifikan lah dari masalah yang Ibu hadapi? Saya jadi berpikir, Bu, mungkin perlu ya saya panggil anak-anak ini, kemudian ngomong, menangani mereka dengan menerapkan posisi kontrol mungkin yang sudah saya pahami, yaitu sebagai manajer mungkin. Jadi saya akan tanya bagaimana ceritanya di rumah, apakah mereka ada kegiatan
lain di pagi harinya sehingga menyebabkan mereka terlambat. Bagus sekali, Bu. Itu sudah sebuah usaha, Bu, ya. Iya. Kira apa yang perlu dilakukan misalnya, tapi belum dilakukan gitu. Apalagi selain mengajak mereka untuk berbicara seperti itu. Mungkin yang bisa saya lakukan selain memanggil mereka secara pribadi, bekerja sama dengan guru BP, gitu. Dan juga wali kelas. Peran wali kelas ini sangat dibutuhkan gitu untuk membimbing mereka. Ya, berarti itu sudah beberapa solusi ya yang sudah ada, yang sudah Ibu rencanakan ya. Kira-kira ini untuk pelaksanaannya ini kapan kira-kira akan Ibu laksanakan? Saya mau coba mulai besok, Bu, karena besok hari Senin kita apel bendera kan. Saya berencana untuk menyambut mereka karena biasanya kan kita piket, Bu, ya, piket yang nunggu siswa di gerbang, kemudian ada yang mengarahkan untuk bersih-bersih kelas dan lingkungan sekolah. Nah, saya berencana saya yang akan jaga di depan gerbang menunggu kedatangan siswa. Kalau memang yang 3 orang ini masih saja datang terlambat, maka saya akan menghubungi wali kelas, kemudian berdiskusi dengan guru BP. Ya, betul sekali itu, Bu. Jadi selain Ibu sendiri kan berarti ada nanti kolaborasi dengan teman-teman di sekolah, Bu, ya? Iya. Nah, yang terakhir, ini kan sudah dapat solusi nih, Bu, beberapa solusi. Mungkin yang terakhir nih, apakah kira-kira ini solusi yang Ibu berikan tadi itu, yang Ibu sebutkan itu, bisa enggak mencapai tujuan dari permasalahan Ibu? Saya rasa Misalnya bisa, Bu. berhasil tidak? Saya rasa bisa, Bu. Kalaupun nanti misalkan dengan memanggil mereka, kemudian mengajak mereka ngobrol gitu, menanyakan tentang apa sih kendala mereka, kemudian bekerja sama dengan wali kelas dan guru BP. Seandainya itu masih belum maksimal hasilnya, saya berencana untuk melakukan home visit, Bu, bersama wali kelas. Bagus sekali ya, Bu. Akhirnya kita sudah menemukan beberapa solusi, beberapa plan A, B, C. Semoga Ibu mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu dengan kita melakukan coaching ini, Bu, ya. Itu harapannya. Terima kasih, Bu. Amin. Ya. Terima kasih. Saya yang terima kasih, Bu, Ibu sudah bersedia mendengarkan cerita saya gitu, dan ini sangat membantu saya untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi terhadap beberapa siswa saya di sekolah, Bu. Makasih, Bu Mita. Ya, alhamdulillah, Bu, kalau sudah mendapatkan beberapa solusi. Semoga nanti masalahnya yang dihadapi sudah bisa terselesaikan ya, Bu, ya. Iya, Bu. Oke. Makasih, sampai jumpa, Bu Mita. Ya, sama-sama. Sampai jumpa kembali, Bu Suliati. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Mita, sudah selesai ya proses coachingnya ya. Mungkin ada kita di pasca observasi, Bu ya. Mungkin di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching antara Bu Mita dengan Bu Suli tadi, Bu ya. Oke, pertanyaan saya yang pertama ini, Bu Mita, apakah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator yang Ibu inginkan? Bagaimana, Bu? Tadi apakah Ibu sudah
apakah sudah Ibu lakukan, apa yang Ibu lakukan tadi pada saat proses coaching tadi itu apakah sudah sesuai dengan indikator yang Ibu inginkan? Proses tadi Ya, apakah sudah mencapai indikator yang Ibu inginkan? ya, terima kasih Bu Ade. Ya. Jadi tadi tercapaian indikator ya, saya menyebutkan di awal bahwa ketercapaian adanya solusi dari permasalahan coach yang dihadapi oleh coach. Alhamdulillah tadi dengan kita berdiskusi, coach mendapatkan beberapa solusi untuk permasalahan. Oke, baik sekali Bu ya. Sebagai observer ini yang hasil yang saya amati Bu ya, dari proses coaching tadi itu antara Bu Mita dan Bu Suli sudah berjalan dengan baik Bu ya. Jadi alur pada coaching tadi itu sudah mengikuti alur Tirta Bu ya, seperti menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksinya, sampai dengan tanggung jawab atau komitmen dari coach ya. Kemudian tadi Ibu sudah bisa menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach. Nah, sehingga Bu Suli tadi bisa menemukan ya solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Nah, kemudian dalam coaching tadi itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Bu ya, seperti kemitraan, kemudian menggali potensi dan proses kreatif. Mungkin ada pertanyaan terakhir saya ini Bu Mita, satu lagi Ya. terkait proses itu. Nah, ketika nanti Ibu Mita akan melakukan proses coaching lagi ini, kompetensi apa yang ingin Ibu Mita kembangkan lagi? Ya, kalau akan melakukan lagi mungkin akan sama juga. Saya tetap berusaha untuk membantu setiap coach untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari semua permasalahan yang mereka hadapi. Mungkin kalau indikator ketercapaiannya hampir semua sama Bu ya. Jadi dan saya juga akan berusaha menjadi pendengar yang lebih baik lagi untuk mendengarkan permasalahan dari coach seperti itu. Oke, baik sekali, mantap Bu Mita ya. Oke lah Bu Mita, untuk proses supervisi kali ini mungkin saya akhiri ya. Tetap semangat Bu Mita ya. Ya, Terima semoga kasih Bu kedepannya Ade. semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi ya. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat buat saya, Bu Mita dan Bu Suli. Oke, kegiatan hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Ade dan Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Suli. Ya. Jadi pada praktik coaching kali ini kita bertiga akan berbagi peran ya. Kali ini saya akan berperan sebagai observernya atau pengamatnya. Kemudian coachnya itu adalah Ibu Ade dan coachnya adalah Ibu Mita. Sebelum Ibu Ade melakukan coaching terhadap Ibu Mita, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sebagai acuan kita nanti, acuan saya dalam mengamati kegiatan yang Ibu lakukan. Baik, Bu Ade. Oh iya, ya Bu. Oke. Kira-kira apa target yang ingin Ibu capai begitu dalam melakukan coaching terhadap Ibu Mita? Oke Bu, target yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini, yang pertama Bu, saya bisa menerapkan kompetensi sebagai coach itu ya, misalnya kehadiran penuh atau presence, kemudian
memberi pertanyaan berbobot, kemudian apa namanya tuh mendengar aktif. Nah, kemudian yang kedua Bu, dari proses coaching ini saya bisa menggali apa namanya permasalahan-permasalahan dari coach nanti sehingga pada proses tersebut coach bisa menemukan sendiri ya solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Oke. Berarti indikator ketercapaian dari coaching kali ini adalah Ibu bisa mengarahkan kunci untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Tapi biar lebih spesifik, mungkin kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi spesifiknya, Ibu, ini ya kehadiran penuh gitu ya, kehadiran penuh atau presence itu kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, itu yang spesifik yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini, Bu. Oke. Baik, mungkin itu ya, Bu, untuk lebih mengefektifkan waktu kita kali ini ya. Langsung saja saya persilahkan Bu Ade dan Ibu Mita. Oke, terima kasih Bu Suli. Terima kasih Bu Suryati. Oke, Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam Bu Ade. Gimana kabarnya siang hari ini? Baik, alhamdulillah. Gimana Bu Ade kabarnya? Oh, alhamdulillah Bu, aman-aman, masih baik. Katanya kemarin ada yang ingin mau didiskusikan dengan saya. Benar kayak itu? Iya Bu. Iya betul Bu. Dari kemarin sebenarnya saya mau berdiskusi sama Ibu. Apakah hari ini Bu ada waktu Bu? Insya Allah ada. Saya siapkan untuk Bu Mita. Oh iya, terima kasih sebelumnya Bu. Oke. Kira-kira apa ya yang mau diobrolin hari ini? Begini Bu, saya ada permasalahan di kelas ini. Saya punya siswa SMA, tapi mereka tahu sendiri dari SLB, mereka ketunaannya tunadaksa, tidak mampu gerak gitu ya Bu. Nah, di sini mereka masih tingkat kemandiriannya itu masih kurang gitu dari siswa-siswa yang lain, seperti menggunakan pakaian, mereka masih belum bisa menggunakan pakaian sendiri. Itu yang saya masih bingung tentang metode apa yang akan saya terapkan gitu. Baik Bu Mita. Berarti sebelum kita lanjutkan ini Bu Mita, apa yang ingin Ibu Mita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Nah, dari pembicaraan ini sih saya harapkan saya menemukan solusi atau metode dan cara yang tepat bagaimana mengajarkan kemandirian menggunakan pakaian gitu oleh siswa. Berarti Ibu Mita ingin mendapatkan strategi ataupun metode ya agar tercipta kemandirian pada siswa tunadaksa tadi gitu ya. Iya Bu. Oke. Nah Bu Mita, menurut Bu Mita ini siswa yang ideal itu walaupun dia mengalami keistimewaan ya, kita katakanlah dia istimewa, murid kita yang istimewa Bu ya. Yang idealnya itu seperti apa ya menurut Bu Mita? Idealnya kalau untuk kami di SLB itu yang penting mereka bisa mandiri. Kalau masalah akademik kami nomor 2, tapi yang pertama itu mandiri. Jadi setidaknya siswa itu bisa mengurus dirinya sendiri. Oke, berarti gambaran ideal itu kan memang kita tidak bisa menyamakan dengan sekolah reguler Bu ya. Nah, jadi menurut Bu Mita itu idealnya itu mereka bisa mandiri gitu ya. Iya, setidaknya bisa mengurus diri sendiri. Bisa mengurus diri sendiri. Oke, baik Bu Mita. Kalau dibuat rentang skala ini 1 sampai 10, siswa Bu Mita yang tunadaksa ini kira-kira berada di level mana ini? Kalau kita buat levelnya 1 sampai 10.
Kalau saya nilai untuk saat ini masih 3 ya. Oh, berarti masih di posisi 3 ya? 3 dari Iya, 10, Bu, ya? Oke. iya. Jika siswanya itu berada di posisi itu sekarang ini, Bu Mita, ya. Nah, dengan perbincangan kita hari ini, kira-kira Bu Mita menginginkan siswa ini berada di level berapa? Setelah nanti menemukan strateginya nih, Bu Mita, kira-kira menginginkan siswa ini di level berapa? Iya, kalau saya tidak muluk-muluk sih, kalau 10 kan luar biasa. Itu Iya, alhamdulillah kalau bisa iya, dicapai. alhamdulillah, iya, iya. Tapi untuk kriteria dari siswa saya itu antara 7 atau 8 gitu, Bu. Antara 7 atau 8 ya, dinilai dari Iya, kemandiriannya, Bu, ya. betul, Bu. Oke, oke, saya paham. Saya paham ini. Kira-kira Bu Mita, apa potensi atau kekuatan yang Ibu Mita punya atau sekolah punya agar Bu Mita bisa ini apa namanya membuat atau menerapkan kemandirian tadi pada siswa yang tunarungu itu, tunadaksa itu. Iya. Mm, Kebetulan di sekolah kami mm, itu juga ada namanya pelajaran program khusus. mm, Nah, program khusus ini masing-masing ketunaan dia punya program khususnya. mm, Kebetulan di Tunadaksa itu ada program khusus tentang bina diri, jadi mm, merawat diri sendiri. mm, Nah, yang jadi permasalahan, mm, mm. jam pelajarannya itu, Bu, hanya 1 jam gitu, Bu. Oh, Sedangkan iya, iya. untuk mengajar siswa siswa ini kan kemandirian itu perlu waktu yang banyak itu, yang panjang seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Berarti di sekolahnya itu ada pelajaran itu ya. Cuman kendalanya sekarang atau hambatannya jam pelajaran tersebut terlalu minim Bu ya, terlalu sedikit ya. Betul, Bu. Oke, berarti usaha lain Bu Mita sekarang kan memang sudah ada pelajaran itu. Nah, kira-kira apa usaha atau strategi lain yang ingin Bu Mita terapkan, nah agar yang ingin yang Ibu Mita inginkan pada siswa tersebut itu bisa tercapai. Eh, saya menginginkan setiap rencana ini sih, Bu, rencana awalnya. Jadi akan saya rencanakan, programkan setiap pulang sekolah, saya menyempatkan untuk melatih anak-anak, melatih kemandiriannya. Jadi salah satunya itu yang menggunakan pakaian itu di jam pulang sekolah. Dan Oke. itu harus saya diskusikan lagi dengan orang tua dan guru-guru di sekolah. Oh, berarti prioritasnya itu Bu ya. Karena Iya, tadi yang mapel itu kan kalau kita pengen mengubah jamnya itu berarti kan mengubah kurikulum gitu ya. Berarti betul sekali. yang apa namanya itu yang bisa dan prioritas yang Ibu Mita lakukan itu berarti mengajarkan atau memberi jam tambahan setelah pulang sekolah gitu ya. Iya, Oke, nah kira-kira kalau hal itu dilakukan, Bu, ada kendala enggak? eh, saya rasa tidak, karena Mm-mm, tidak mengganggu pelajaran, mm-mm, karena pelajaran kan sudah selesai, Bu. Nah, itu mm-mm. juga nanti saya komunikasikan ke orang tua. Oh, berarti tidak ada kendala karena memang sudah dikomunikasikan dengan orang tua ya, Bu ya. Oke, tadi kan kita sudah membahas solusi ya. Tadi ada pelajaran, kemudian memberi jam tambahan untuk menciptakan kemandirian tersebut. Nah, kira-kira dalam pelaksanaan itu apa namanya ada enggak pihak-pihak yang bisa membantu Bu Mita menjalankan komitmen komitmen tersebut? Terima kasih. Kalau pihak-pihak yang membantu, Mm-mm, memang di sini kan kita perlu kerjasama. iya. Nah, salah satunya itu Mm-mm, dari rekan yang memang rekan-rekan guru yang memang mengajarkan program khusus
di masing-masing kelas seperti itu, Bu. Jadi di kelas saya tidak hanya tunadaksa yang kita berikan, tetapi juga diberikan ke ketunaan yang lain. Selain itu juga orang tua juga, dukungan orang tua juga sangat sangat penting di sini, Bu. Misalnya pernah enggak ada, Bu, misalnya kayak orang tua yang kurang kooperatif misalnya. Ini kan ketika menjalankan ini berarti kan kita terhambat gitu karena mungkin ada orang tua yang kurang kooperatif atau bagaimana? Untuk sejauh ini alhamdulillah tidak ada orang tua yang kurang kooperatif, karena mereka juga senang anaknya dibantu untuk melatih kemandirian. Karena selama ini kan orang tua yang memakaikan pakaian kepada anak-anak. Jadi selain saya menerapkan jam tambahan, saya juga mengharapkan kepada orang tua bahwa di rumah itu orang tua memberikan kepercayaan seperti itu kepada anak untuk bisa menggunakan pakaiannya sendiri, karena selama ini selalu dibantu gitu. Oh, oke. Baik Bu Mita, setelah coaching ini ya, kira-kira bagaimana tindak lanjut Ibu terhadap rencana yang sudah Ibu pikirkan ini? Ya, semoga apa yang sudah saya rencanakan ini dari coaching ini dapat saya realisasikan segera, Bu, ya, karena dan akan saya komunikasikan meminta persetujuan kepala sekolah serta rekan-rekan guru yang melakukan pembelajaran program khusus di sekolah, dan juga memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua, sehingga pelaksanaan program khusus untuk kemandirian anak-anak sekolah luar biasa ini bisa segera dilaksanakan, karena mengingat kemandirian siswa itu sangat penting bagi mereka. Oke, aduh luar biasa Bu Mita rencana aksinya ini. Dan saya percaya Bu Mita itu bisa melakukannya. Semoga kita semua Bu bisa memberikan pelayanan terbaik ya buat anak-anak kita, terutama buat anak-anak kita yang punya keistimewaan itu seperti yang Ibu Mita hadapi Bu ya. Oke, kita sudah di akhir sesi nih Bu Mita. Saya menunggu kisahnya itu ya, kisah atau cerita Bu Mita dalam menjalankan aksi-aksi tadi gitu Bu ya. Iya Bu, terima kasih Bu sudah mendengar keluh kesah saya. Alhamdulillah sekarang sudah plong nih Bu. Jadi ada solusi apa yang akan saya lakukan selanjutnya. Dan semoga bisa dilaksanakan. Terima kasih Bu Ade. Oke Bu Mita, kita akhiri sesi kali ini Bu ya. Oke, salam buat anak-anak kita di SLB 1 Sumbawa. Siap. Oke. Ya, assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ade, tadi saya sudah mengamati dari awal percakapan Ibu dengan Bu Mita selaku coach ya. Ya Bu. Luar biasa sekali, Ibu sudah mampu menggali potensi yang ada pada Ibu Mita, mengarahkan Ibu Mita untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saya sedikit bertanya nih Bu Ade. Iya, silakan. Kira-kira apa yang masih kurang menurut Ibu dari percakapan tadi? Menurut saya mungkin saya masih kurang di maksimal mungkin ya di pertanyaan berbobot mungkin Bu ya. Jadi biar kalau kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang yang bisa menggali permasalahan coach itu lebih dalam, kemudian biar coach itu bisa solusi-solusi yang didapatkan itu kan bisa ada berbagai langkah gitu loh Bu. Jadi tidak 1, 2, bisa jadi ada rencana A, rencana B, rencana C dan seterusnya. Karena kan ketika merencanakan
bisa saja kan ada hambatan yang ditemui. Nah, jika memang rencana pertama tidak terlaksana dengan baik, jadi coach itu bisa ada rencana keduanya atau ketiga. Gitu. Jadi yang saya masih kurang dalam pelaksanaan tadi mungkin dalam itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti kedepannya seandainya ada kesempatan lagi nih ya kita untuk melakukan coaching, maka kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya. Iya, Bu. Jadi itu yang jadi saya harus masih belajar lagi tentang alur Tirta ini, terutama pada proses itu, Bu. Proses mengajukan pertanyaan berbobot itu. Tapi saya merasa sudah biasa tadi Bu ya, detail sekali pertanyaannya sehingga Ibu Mita diseret gitu ya, tahap demi tahap dengan pertanyaan Ibu, sehingga Ibu Mita dengan sendirinya gitu menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Luar biasa Bu Ade, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Suli sudah mengobservasi saya gitu. Nah, kita ketemu lain waktu Bu ya. Iya, Kita Bu akhiri. Ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik, Bu Mita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti hari ini ya, seperti kesepakatan bahwa sekarang kita akan melakukan praktek coaching, ya, praktek coaching supervisi administrasi seperti itu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dulu dan teman-teman. Saya di sini Paramita Farida akan menjadi observer dan yang berperan menjadi coach yaitu Ibu Suliati dan coach adalah Ibu Ade, Bu Ade Kayanti. Ya. Nah, sebelum melakukan coaching, sebaiknya sebagai awal baiknya kita berdiskusi dulu ya tentang rubrik penilaian yang akan kita lakukan pada hari ini. Jadi pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada seperti itu ya. Bagaimana alur tirtanya sudah ada atau belum, terus bagaimana Bu Ade Kayanti, Bu Suliati menjadi coach, dan bagaimana juga Bu Ade nanti menjadi coach seperti itu. Nah, sebelum memulai juga saya ingin memberikan pertanyaan ini kepada coachnya yaitu Bu Suliati. Nggak apa-apa Bu Suliati ya, saya bertanya ya. Siap Bu. Iya. Nah, ini yang pertama ini kira-kira ini kompetensi coaching apa yang akan Ibu laksanakan pada pagi hari ini, Bu? Baik, terima kasih Bu Mita. Jadi kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Oh iya, berarti kompetensi yang ingin dilakukan yaitu memberikan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Kira-kira ini kompetensi mana yang secara aktif dan spesifik ini yang akan Ibu observasi dalam coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya gali di sini adalah dengan menggunakan mengajukan pertanyaan berbobot, saya berharap mampu memperoleh atau mendapatkan informasi tujuan utama dari coaching ini. Kemudian yang kedua adalah mampu mengidentifikasi dari masalah yang ingin atau yang sedang dihadapi oleh coach. Selanjutnya adalah
Mudah-mudahan, Bu. Iya, ini yang terakhir nih Bu Suliati ini. Kira-kira Siap. apa indikator ketercapaian nih, pengembangan yang diinginkan dalam diskusi kali ini? Sebagai indikator ketercapaian dari coaching kali ini adalah coach mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui diskusi ini. Oh iya, berarti yang Begitu, Ibu Bu. harapkan, ya terima kasih Bu. Berarti nanti yang Ibu harapkan nih coach ini mendapatkan solusi ya dari coaching kali ini ya Bu ya. Ya, Iya, Bu. ya saya harapkan pelaksanaan coaching pada hari ini berjalan lancar sehingga nanti coaching mendapatkan solusi-solusi terbaiknya nanti yang didapatkan dari Ibu selaku coach. Saya persilahkan Amin. mungkin kepada Ibu Suliati dan Ibu Ade Kayanti, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, makasih Bu Mita. Assalamualaikum, Ya, sama-sama Bu. Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Suli. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu? Apa kabar siang ini, Bu? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah baik. Bu Ade. Iya Bu, kemarin saya ada Halo. ya, ada chat Ibu ya. Iya, iya. Ada apa ya? 1 minggu enggak ketemu jadi penasaran ini. Iya, ada keresahan ini Bu. Keresahan di dalam hati dan pikiran saya ini. Yang pengen saya bagi dengan Ibu Suli ini. Boleh, Bu, boleh. Biar saya tidak menanggung sendiri keresahan ini, Bu. Boleh. Boleh, Bu ya, saya cerita. Apa yang boleh. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Gini, Bu. Kebetulan saya kan sering dapat jadwal di jam terakhir ini. Nah, seperti Ibu tahu kan pelajaran saya kan fisika kan, Bu. Nah, di jam terakhir pasti ada beberapa siswa itu yang tertidur di kelas itu, Bu. Nah, jadi kan saya merasa kok kenapa sering atau ada beberapa siswa saya yang tertidur gitu pada jam pelajaran saya gitu, Bu. Nah, padahal metode strategi yang saya pakai itu sama dengan yang saya gunakan di jam pertama, jam 1, 2, 3, 4 gitu loh, Bu. Kenapa di jam terakhir ini ada yang ngantuk gitu loh, Bu. Padahal kan strategi yang dipakai itu kan sama gitu. Nah, jadi saya resah kok bisa ada anak-anak ini kok tertidur gitu. Oh, gitu. Begitu, Bu Ade ya? Iya, jadi Bu. kira-kira apa nih tujuan pelajaran kita hari ini? Nah, saya menginginkan ini, Bu, mungkin ada sesuatu yang bisa saya lakukan gitu, Bu, atau strategi yang bisa saya terapkan agar jangan ada lagi siswa yang mengantuk di jam terakhir gitu, Bu. Karena memang sering dapat jadwal di jam terakhir gitu. Nah, jadi kan biar mereka itu bisa aktif belajar, tidak tertidur di kelas gitu. Nah, itu yang itu yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita kali ini. Kira-kira ada nggak hal yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi biar anak ini semangat gitu belajar di kelas? Apa kira-kira yang sudah Ibu lakukan? Kan ini Bu, kita kan kemarin baru belajar teknik stop itu yang untuk apa namanya itu meningkatkan fokus ya, meningkatkan fokus siswa. Nah, tapi ketika saya terapkan teknik stop ini, saya beri musik relaksasi, mereka protes Bu, makin ngantuk katanya. Makin ngantuk pakai ini katanya. Aduh Bu, jangan ulang-ulang lagi di jam terakhir katanya. Jadi saya bingung lagi nih Bu, apa lagi yang bisa saya lakukan gitu.
Seperti padahal kan saya mau menerapkan teknik stop ini biarkan fokus belajar kan Bu, biar mereka fokus. Nah, tapi setelah saya setelkan musik relaksasi itu, mereka protes ngantuk katanya. Ada lagi kira-kira Bu yang bisa Ibu pikirkan untuk mengatasi ini? Mungkin ada ini terlintas di pikiran saya ini. Mungkin di sela-sela diskusi ya. Mungkin di sela-sela diskusi kelompok itu saya menyelipkan ice breaking mungkin Bu ya. Ice breaking. Iya, Ya. biar ada kegiatan fisik lah yang mungkin membuyarkan rasa ngantuk di jam terakhir itu, apalagi kan belajar eksak Bu. Mereka paginya sudah disuguhi sarapan kimia gitu ya. Kemudian si apa namanya itu tea time-nya itu break apa namanya tuh di jam ke-3-4 ada matik minat gitu ya. Dan jam terakhir makan siangnya diberi fisika. Jadi mungkin ada rasa lelah atau bagaimana itu. Kalau saya lihat Ibu Ade ini luar biasa kreatifnya sebenarnya, metodenya sudah bagus ya, kemudian ada penerapan dari teknik stop juga untuk mengkondisikan emosional anak gitu ya. Kemudian tadi juga ada edukingnya juga ya. Semestinya kalau kita pikir-pikir itu akan mampu membangkitkan semangat belajar anak ya. Bener, tapi ternyata mungkin masih mungkin ice breaking-nya mungkin yang lebih ini lagi mungkin Bu, lebih energik lagi mungkin ya, biar ngantuknya bisa hilang gitu. Ini juga sih Bu. Selain ketiga hal, ada lagi sih yang ada di otak saya ini Bu. Mungkin ketika memberi apa namanya itu Bu ya, pertanyaan kepada kelompok, karena kan saya kan setiap masuk itu Bu selalu mengkelompokkan anak-anak ini kan sesuai dengan gaya belajarnya gitu kan Bu ya. Nah, jadi mungkin jangan memberi LKPD mungkin Bu ya. Mungkin LKPD-nya dibuat dalam bentuk permainan dengan menggunakan kahot atau kuisis mungkin Bu ya. Jadi kalau seperti itu mungkin bisa menarik minat mereka untuk belajar. Jadi tidak mengantuk kalau mungkin mereka hanya membaca kertas Bu ya. Misalnya kalau saya hanya membagikan LKPD mereka baca, mungkin rasa ngantuk yang tadi ada itu bisa menjadi-jadi gitu ya. Nah, jadi itu yang terpikirkan di otak saya setelah memberikan ice breaking di sela-sela diskusi. Nah, ketika nanti memberi pertanyaan itu ya bisa menggunakan mungkin kahot atau kuisis itu. Luar biasa nih, ada tambahan lagi nih. Kalau menurut saya ini sudah beragam sekali ya teknik yang sudah Ibu terapkan untuk membangkitkan semangat ini. Tapi seandainya tadi satu sudah metodenya sudah bervariasi, dua menggunakan teknik stop, tiga menggunakan ice breaking di sela-sela pembelajaran, empat menyajikan LKPD dalam bentuk berbasis IT lah ya, seperti tadi. Seandainya keempat hal ini belum mampu mendongkrak atau meningkatkan semangat belajar anak di jam terakhir, apa kira-kira yang Ibu rasakan di sini? Sehingga belum begitu. Seandainya memang saya sudah menggunakan metode yang bervariasi, strategi yang bervariasi dengan yang saya sebutkan tadi Bu, kalau memang masih saja ada yang tertidur, berarti ini Bu, karena kan tidak efektif juga Bu, kasihan juga merekanya gitu, tidak mendapatkan haknya belajar semestinya gitu kan. Berarti saya mungkin menghadap ke kurikulum ini Bu ya, meminta atau mengusulkan untuk pelajaran-pelajaran eksak ini jangan diletakkan di jam krusial gitu ya, di jam terakhir. Mungkin bisa saya usulkan
di jam terakhir itu yang mungkin pelajaran seni lah, yang apa namanya itu, yang karakter pelajarannya kan tidak terlalu serius gitu loh. Nah, jadi itu mungkin planning terakhir saya jika rencana 1, 2, 3 itu tidak berjalan dengan baik. Wah, beragam sekali nih Bu Ade. Saya jadi terkesima. Ada 5 alternatif solusi nih yang sudah Ibu Ade apa namanya itu pikirkan, dan 4 di antara itu sudah dilaksanakan ya. Nah, kira-kira untuk menjalankan itu semua, ada enggak pihak yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan itu selain dari Ulum misalnya? Siapa lagi? Kan gini Bu, kami di kelas itu kan tidak semua kelas itu tersedia LCD gitu ya. Nah, kebetulan di sekolah itu kan LCD-nya itu masih terbatas gitu ya. Nah, kebetulan di lab fisika itu ada LCD yang stay di sana gitu. Jadi saya mau apa namanya, mau minta izin lah ke kepala lab, biar ketika pelajaran saya berlangsung, saya mau mengajarnya di lab, apalagi kalau jam-jam terakhir gitu ya. Nah, jadi saya bisa melakukan apa yang saya sebutkan tadi. Saya bisa menggunakan kahot tadi, ice breaking, dengan saya menampilkan apa namanya itu gambar atau video. Sehingga mungkin pembelajarannya akan lebih menarik lagi. Kalau di kelas kan Bu terbatas ya, apalagi kelasnya tidak disediakan LCD. Nah, memang akan mempengaruhi juga faktor tadi rasa ngantuk atau bosan di dalam kelas. Mungkin itu, jadi saya minta izin lah di kepala laboratorium itu agar lab fisika itu bisa saya gunakan gitu untuk pembelajaran. Oh gitu, gitu Mbak Ade ya. Dari sekian yang saya pikirkan tadi, kira-kira mana yang paling urgent, yang paling utama yang akan Ibu lakukan agar masalah yang Ibu hadapi ini segera teratasi? Dan itu kapan? Kapan kira-kira Ibu mulai laksanakan? Jadi kan kebetulan ini besok kan ada jadwal saya nih Bu, ada jadwal saya di jam terakhir gitu kan. Ada di jam terakhir lagi gitu ya besok. Nah, jadi besok pagi saya akan berkomunikasi nih dengan kepala lab agar lab fisikanya biar bisa saya gunakan nih untuk pembelajaran. Jadi nanti malam memang saya siapkan memang sudah Bu bagaimana bentuk ice breaking yang akan saya gunakan besok di jam terakhir itu. Kemudian menyiapkan apa namanya itu LKPD yang berbasis IT tadi. Nah, jadi kan besok saya bisa pakai di lab itu karena ada LCD gitu ya. Mungkin saya komunikasikan juga dengan siswa karena memang di sekolah kami kan tidak diperbolehkan menggunakan HP Bu ya. Nah, jadi mungkin saya komunikasikan dengan ketua kelasnya agar perwakilan kelompok itu ada satulah HP yang dibawa ke sekolah, tapi mereka harus menitipkan HP tersebut di wali kelas. Jadi pada saat jam pelajaran fisika berlangsung mereka baru bisa mengambil HP-nya. Mungkin itu yang akan saya lakukan. Luar biasa nih Bu Ade. Dari percakapan kita tadi, saya rasa sekali ya, Ibu sudah mendapatkan apa yang Ibu harapkan, yaitu bagaimana teknik-teknik atau langkah-langkah cara-cara yang akan Ibu lakukan untuk membuat siswa-siswi kita di kelas itu bersemangat belajar meskipun jam pelajarannya di jam terakhir gitu ya. Iya Bu. Iya, saya rasa karena waktu kita terbatas ini Bu Ade ya. Saya tunggu cerita selanjutnya. Semoga semuanya itu mampu direalisasikan dengan baik dan mampu meningkatkan minat dan semangat belajar siswa kita. Luar biasa. Tetap semangat Bu Ade. Tetap saya calling nanti Bu, siapa tahu saya menemukan hambatan atau kendala lagi, saya mau sharing lagi lah Bu seperti ini gitu. Siap kapanpun. Jadi jangan bosan Bu mendengar curhatan hati saya. Iya, sering itu kan menambah ilmu juga Bu. Permasalahan kita tidak jauh beda sebenarnya. Oke Bu Ade, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sulia atas waktunya. Sama-sama Bu, baik. Iya.
Baik sekali. Terima kasih kepada Ibu Suliati selaku coach serta Ibu Ade Kayanti selaku coach yang telah melakukan diskusi yang sangat baik ya pada hari ini. Nah, dari hasil pengamatan saya sebagai observer, saya menyimpulkan beberapa hal dan ingin mengajukan mungkin satu pertanyaan mungkin nih kepada coach, yaitu Ibu Suli. Kira-kira nih Ibu Suli, apa yang Ibu rasakan masih kurang dan perlu Ibu tingkatkan lagi saat Ibu nanti menjadi coach di lain waktu seperti itu? Baik, terima kasih Bu Mita atas waktunya, sudah bersedia mengamati saya. Jadi yang ingin saya tingkatkan nanti bila ada coaching ya dengan ibu guru lain gitu, saya merasa masih kurang fokus ya. Jadi meningkatkan kompetensi mendengar yang aktif gitu. Nah, karena saya terganggu ini ada banyak anak-anak di teras yang mengganggu pendengaran saya. Jadi saya agak kurang fokus, Bu. Jadi kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah pendengar aktifnya. Oh Gitu. ya, baik Bu. Berarti Ibu ingin meningkatkan menjadi pendengar yang baik serta lebih fokus ya dalam melaksanakan coaching. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, seru sekali ya pembicaraannya bersama Ibu Ade Kayanti tentang permasalahan siswa yang sering mengantuk ya, karena memang kita ketahui fisika ini kan memang pelajaran yang berat ya, kalau ditaruh di bagian akhir seperti itu ya. Dan ini dari pengamatan saya, pelaksanaan coachingnya itu sudah sangat-sangat bagus ya Bu ya, sudah menyatakan tentang tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Dan itu sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu tadi menanyakan tentang tujuannya, apa sih? Nah, Bu Ade menjawab dengan menemukan solusi dari masalah siswa yang tidur di kelas, seperti itu. Dan identifikasi masalahnya, Ibu Ade alhamdulillah mendapatkan solusi metode-metode apa yang akan digunakan nanti. Serta rencana aksinya, saya lihat juga metodenya juga banyak Bu ya, rencana-rencananya banyak. Ada dari ice breaking, memberikan pertanyaan, terus LKPD-nya dibuat dengan dalam bentuk permainan seperti kuisi, serta Bu Suliati juga bertanya tentang jika belum berhasil tuh tanggung jawab sebagai seorang guru kan, kalau tidak berhasil apalagi yang akan kita lakukan gitu. Ya tadi bagus sekali alhamdulillah, dan memberikan ilmu juga buat saya sebagai observer ini. Bagaimana kita menangani siswa yang ngantuk di dalam kelas. Terima kasih. Sekian dari saya. Alhamdulillah mendapatkan ilmu hari ini. Terima kasih buat Bu Ade Kayanti dan Ibu Suliati. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.